Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kana linahtadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Cikilis, yang saya hormati Bapak Komite, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berikan nikmat sehat dan umur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kita dapat berkumpul untuk silaturahmi dalam rangka dapat informasi berkaitan dengan kejelasan dan webinar pendidikan PGP. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, khususnya umumnya kepada kita semua yang nanti kemudian kita mengharapkan selamatnya. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di acara rapat ini. Izinkan saya selaku pembawa acara pada kegiatan rapat ini untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang mana sambutan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kedua oleh Bapak Komite, dan yang ketiga, dan acara yang ketiga acara webinar pendidikan CBP yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bunda Mar, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Cikilis, yang alhamdulillah nih kan, inilah kalau yang namanya Ahmad, tahu Pak Ahmad sebenarnya tanpa sengaja, karena tadinya kami harus pikir di intern TGP, beliau ada sekolah, itu rahasia Tuhan, dan ini sangat menunjukkan juga kepada sekolah TGP yang lebih bagus. Maka tadi sekalian boleh berpopuler kami luar, rapat ini sifatnya ya silaturahim aja lah. Juga semua saja Bapak Lukman dan saja ya alhamdulillah selalu bersama-sama kita untuk kita dalam pendidikan yang ada sebesar Cikilis. Dan kalau juga saya hormati Bapak Ibu Guru, staf TU yang kerja kami, kerja saya ya.
puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul ya dalam rangka ya kemarin informasi saja yang pertama. Dan yang kedua, ini sebetulnya berhubungan dengan TGP tahun 2000 ada pembinaan K5 itu dimana temanya adalah destinasi dan penerapan budaya positif di STP Indonesia itu. Sebetulnya kegiatannya dilakukan dari Rabu kemarin. Maaf saya berpokok kemarin sudah diumumkan malam harinya Pak Bupati bisa ada ujian katanya. Waduh, saya kan pikir kalau hanya alasan itu nggak etis, maka mohon maaf saya berbohong. Hari Rabu adalah pasti yang mengatakan mohon maaf. Jadi tidak itu kebersamaan. Nah kemarin ya, ini Pak sudah siap, ya udah. Kebetulan waktu bacaan hari Sabtu, komite presiden hadir, rumah bacaan hari aku udah belum kayu, nah saya mau Pak kayu. Sekali mendayu 2-3 tanpa mengkoi gitu lah ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini ya ada hikmahnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam mudah-mudahan diberkati oleh juga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, dalam sambutan ini ya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Mungkin ini sambutan sekali setelah informasi karena nanti di CGP saya bisa ulang lagi. Kalau sebutan nantinya harus fokus ke acara ya mesti ada panjang ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, beberapa yang lalu ada undangan dari Dinas Pendidikan dari KPR tentang SSK Sekolah Siaga Kependudukan. Ya, bahkan kemarin ada survei kalian mengenai stunting segala macam. Saya beranggapan memang prioritas sekarang ini mungkin demi meningkatkan kesejahteraan, ya. Mungkin dengan ranking dari negara bahwa kita ini juga berkembang baik. Sepertinya mengenai SSK ini sekarang sedang didengung-dengungkan. Maka sampai kemarin itu di sekolah harus ada urusannya. Nanti siapa minimal ada ketua oleh sekretaris bendahara SSK gitu. Minimal dua sumpah ini namanya gitu. Karena protokolnya kan belum ada sebetulnya. Ya. Nanti saya pertanyaan sudah tentu kepada kita SSK sudah mau kita bila siapa ya gitu ya. Kemudian sekarang ya sekarang urusan panggilan umum nasional itu mengenai istilah pembunuh ya. Mari berbeda kira-kira di Purworejo kan ada SMP wanita yang dibully sampai isi ya. Waduh sudah besar ya. Sampai saya ditelepon bukan yang lucu orang Cina tapi di luar ya, dari RI, dari Polri. Mungkin karena saya cukup kenal dengan mereka, lalu saya kelas sekolah dan dia begitu perhatian. Ya, namun itu sajalah sambutan dari saya. Untuk CGP nanti, ya, mohon maaf terlalu lama karena sudah informasi. Jadi tadi kalau tentang SSK, kemudian yang tadi yang solusinya tadi ya, itu dan dari Pak Semen, dari Pak Adi, dari ya, inilah yang kita lihat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banget dan juga berdoa selalu berkala terus. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Cigelis, yang terhormat juga Bapak Pemimpin tanpa ada undangan, alhamdulillah bisa berkumpul di acara CGP pendidikan saya.
Kemudian yang saya hormati juga sesepuh saya, motivator saya, Bapak Lukman. Dan saya tidak lupa kepada semua Dewan Guru beserta staf TU SMP 1 Cigelis yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru semua berkenan hadir di acara kegiatan saya atau kegiatan diseminasi dan pengadaan budaya positif kepada rekan guru di SMP 1 Cigelis. Kemudian ini adalah sebagai salah satu tugas dari saya pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dari modul 1.4 dan akan temanya adalah diseminasi dan penerapan budaya positif. Baik teman-teman, karena waktunya sudah siang, saya akan izin memaparkan materi tentang diseminasi dan penerapan budaya positif. Oke teman-teman, bagaimana hari ini, masih semangat? Alhamdulillah, berikan kelas untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Guru yang berbahagia hari ini, izin saya untuk memaparkan diseminasi dan penerapan budaya positif. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu ke semua Bapak Ibu Guru, apa itu tentang budaya positif, atau apa yang Bapak kira-kira pikirkan tentang budaya positif? Ada yang mau bantu jawab? Apa itu budaya positif? Kebiasaan. Baik, oke, terima kasih Ibu Seli. Ada lagi dari Bapak? Budaya positif itu seperti apa? Boleh contohnya, atau boleh yang lain, atau boleh pengertiannya? Ada yang lain? Berpakaian tapi keren, Bapak Komisa, bagus, betul. Itu adalah salah satu dari budaya positif. Ada lagi? Sopan dan santun, terima kasih Mister. Betul, jawabannya itu adalah salah satu dari sikap budaya positif. Baik teman-teman, kenapa budaya positif itu harus diterapkan di sekolah SMP 1 Cigelis? Penting kan? Kenapa penting? Karena di dalam nilai budaya positif ada nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak kepada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, berpengalaman, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Sesuai dengan apa? Dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita lanjut. Kemudian sebelum saya memaparkan ke materi selanjutnya, ini ada beberapa yang saya buat konsep dari budaya positif. Yang pertama adalah ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kelima, keyakinan kelas. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Kemudian, nah ini kita akan belajar yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Oke Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah mengenal model yang pertama adalah model yang tertuju atau fokus kepada guru, dan yang kedua adalah model yang tertuju atau yang fokus kepada murid. Siapa yang bisa menjelaskan? Antara yang berfokus kepada guru dan berfokus kepada murid. Ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih.
Contohnya kalau yang berfokus pada guru itu biasanya menggunakan metode pembelajaran yang sama gurunya. Jadi gurunya itu selalu sama ya. Dan kalau yang kedua yang berfokus kepada murid, ya kurang lebih kalau di K13 ada scientific, karena itu menggunakan pembelajaran berkelompok. Dan sekarang ada yang ditambah nih, berdiferensiasi. Kalau bahasa Inggris diferen itu adalah berbeda beda. Jadi ada pembelajaran yang berbeda yang ada 3 aspek di situnya. Jadi siswa semuanya bisa tercover pembelajarannya, gaya belajarnya, dan visual, audio atau kinestetik bisa belajar menggunakan berdiferensiasi. Itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mister. Ibu guru, siapa yang sudah menerapkan antara satu atau model yang berfokus kepada murid atau model yang berfokus kepada guru? Pilihannya ada yang pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Gimana? Berarti ada yang bisa 1 dan 2. Terima kasih Bu Is. Oke. Berikan kelas untuk Bu Is. Oh, Bu Is ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ternyata di dalam pembelajaran yang baru itu betul tadi kata Mister, pembelajaran yang paradigma baru itu harus sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dirancang berdasarkan kebutuhan murid dan mengembangkan potensi sebagai para murid belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan bakatnya, berdasarkan kebebasan belajar sesuai dengan potensi kemauannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah stil ya bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dan saya lihat kita sudah menerapkan di SMP 1 Cigelis dari profil Pancasila tersebut. Yang pertama adalah ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kita sudah menerapkan. Sebelum belajar, anak-anak harus berdoa, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjut dengan surat pendek. Nah, kemudian juga setiap hari Jumat itu ada kegiatan rutinitas, yaitu kegiatan ke pengajian. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan di dalam PHDI, itu dilaksanakan di SMP 1 Cigelis. Nah, kemudian untuk yang definisi yang kedua yaitu kebinekaan global, kita juga sudah menerapkan itu. Kenapa? Karena yang pertama kita dalam kegiatan-kegiatan hari besar atau hari-hari besar kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya adalah Ibu kita Kartini kita menggunakan kebaya, baik dari siswa kemudian dewan dirinya semua menggunakan adat kebaya atau baju adat dari Indonesia. Kemudian nanti rencana Bapak mohon izin, kita rencana nanti hari Sabtu besok kita sudah ngobrol sama siswanya Pak. Nanti kita akan mengadakan tentang temanya kepahlawanan. Jadi nanti anak-anak akan berbusana sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi kita sudah melaksanakan di SMP 1 Cigelis tentang kebinekaan global. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi bergotong royong. Apakah di SMP 1 Cigelis sudah menerapkan itu? Di mana adanya? Di hari Sabtu. Betul, di hari Sabtu kita mengadakan gotong royong atau Sabtu bersih. Nah, kemudian juga selain gotong royong atau Sabtu bersih, kita juga kemarin mengadakan selama 2 minggu. Itu sebetulnya bukan tugasnya siswa dan bukan tugasnya guru. Tapi tadi Bapak bilang kita punya indikasi kepada sekolah, akhirnya kita dorong bareng-bareng untuk membawa kerikil-kerikil batu bekas bangunan dari pembenahan sekolah. Nah, itu kita membutuhkan dari siswa. Itu juga sudah bergotong royong. Kemudian juga dalam kesiswaan itu kita sudah melaksanakan, menerapkan kepada anak untuk saling membantu di dalam apa? Di dalam baca. Nah, misalkan siswa atau temannya di sana alat atau sakit atau di sana lainnya kecelakaan dan sebagainya,
IPA, kemudian ada bahasa Inggris. Kemarin saya lihat itu mereka sudah kreatif tanpa didukung oleh guru, cuma memberikan hanya sebagai fasilitator. Pada yang katakan bahwa kita adalah mengajar, tidak boleh khusus ke guru tapi khusus ke siswa. Itu sudah dilaksanakan di sekolah satu guru. Jadi mereka sudah berkreativitas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing tanpa disadari kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang ke dimensi yang keempat adalah tentang penolak kritis. Dan saya lihat juga kita sudah mempelajari ke anak untuk berkritis. Artinya apa? Kita sudah memberikan pekerjaan kelompok, mereka sudah mempunyai ide, sudah mempunyai gagasan sendiri, kerjakan sendiri, tanpa ada bimbingan. Kita hanya sebagai fasilitator. Itu mereka bila di depan itu akan bertanya. Nah, berarti artinya mereka sudah bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya ada mandiri, kita juga sudah menerapkan. Walaupun masih sedikit, tapi sudah mulai kesini sudah mulai lebih banyak lagi untuk mereka mandiri. Jadi semuanya dari kompetensi, alhamdulillah dari SMP 1 Cipulis sudah menerapkan tentang 6 divisi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ya Bapak Ibu di sini ada sebuah pernyataan. Silakan Bapak Ibu poin yang mana atau mau semuanya Bapak Ibu setujui. Yang pertama ada hukuman dapat mendisiplinkan murid. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan ruangan perpustakaan atau dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Silakan Bapak Ibu setuju kepada pernyataan yang poin pertama. 2 dan 3. 2 dan 3, Bu Luis katanya mengatakan 2 dan 3 dengan alasan boleh? Ya, siap, boleh. Mana Bu Luis? Jadi saya pilih poin 2 dari 3 itu dengan alasan bahwasanya memang itu ya kalau kita belajar lagi baik ya sebenarnya kita belajar tapi kita belajar bagaimana kita jadi kalau ada anak misalnya apa kesalahan kita mau itu saya tidak ada. Oke, terima kasih Bu Lilis atas pernyataannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Mau pernyataan pilih yang mana atau setuju semua? Mangga silakan Pak Adam. Yang alasan yang nomor 2 itu kan bersihkan ruang perpustakaan. Menurut saya itu banyak memakan waktu. Ya boleh. Jadi poin 1 dan 3 ya. Terima kasih Pak Adam atas pernyataannya. Kita plus untuk kita semua. Nah, kita lihat sekarang pernyataan dari Bapak dan Ibu jawab tadi. Kita lihat dari jawaban ini. Contoh ilusi kontrol. Silakan Bapak Ibu cari teman 1 orang. Teman sebab boleh cari teman 1 orang. Kemudian temannya boleh temannya yang mana aja, mengapa seolah-olah membayangkan barang berharga. Nah, silakan cari terang. Barang berharganya harus diumpal, seolah-olah misalkan uang atau emas
misalkan barangnya emas atau barangnya apa namanya surat, nah itu yang tidak bakal kebuka, karena yang namanya yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi siapa? Diri kita sendiri. Sepakat nggak Ibu Bapak Guru? Adalah ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Betul nggak tadi Bapak Ibu Guru? Setelah memegang tangan, bisa nggak terkontrol oleh orang lain? Ya bisa kan? Tanpa harus ada rayuan. Nah kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha. Nah tadi setelah Bu Yanti sama Bu Yeni merayu Bu Yeni, akhirnya Bu Yeni memahami karakternya Bu Yeni harus dirayu, harus dirajuk, harus disuap dengan kalimat-kalimat yang manis, baru akan terkontrol oleh orang lain, tapi tidak semuanya akan terkontrol oleh orang lain. Nah kemudian yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini kesalahannya kita, ini kesalahannya saya juga sama. Kenapa? Karena kita memperlakukan anak yang buruk pasti buruk. Betul nggak? Betul? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Sering kejadian seperti itu. Yang salah pasti dia salah. Nah itu kebetulan ada sesuatu di dalam hatinya yang ingin unek-uneknya keluarkan. Apa kita tidak tahu dengan itu? Tidak. Kita harus menjas. Kita terus menjas. Kamu salah. Kamu salah. Padahal kesalahan dari mereka itu hanya sesuatu tujuan. Dari kenapa sih? Ya kan? Kemarin kasus kemarin. Ternyata semua yang kita selidiki ada tujuannya. Tapi tanpa ada dialog, tanpa ada restitusinya, kita tidak tahu di mana nih anak salah. Jadi kita sudah menjas, kamu salah, kamu salah. Itu adalah kesalahan kita. Kemudian yang ketiga adalah stimulus respon orang lain bisa mengontrol kita. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang kepala tadi, tanpa ada memahami dengan seseorang itu kita tidak bisa mengontrol. Dan artinya kita tidak bisa mengontrol anak, tidak bisa mengontrol siswa. Untuk siswa itu kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa IPA. Tidak bisa seperti itu karena dia punya minat dan bakat sendiri. Kita tugasnya adalah sebagai guru. Nah kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti tadi ya. Yang ketiga, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus, artinya adalah komunikasi. Nah, kita ini sering terjadi dengan siswa, kita paksa anak untuk ikut lari, misalkan pelajaran Pak. Lalu kamu belum tentu aku udah tidaknya. Ayo lari lagi kan bahasa ini. Apa kita tahu? Tidak. Karena kenapa? Yang tahu adalah hanya sendiri yang tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun kita seorang guru. Kemudian pelajaran misalkan IPA atau matematika, suruh dipaksa untuk menghitung. Contohnya contoh kasus Ariel atau si April. Bisa? Tidak bisa. Karena kenapa? Minat dan bakatnya itu berbeda. Bahkan satu kelas itu Bapak Ibu Guru itu minat dan bakat siswa itu dan kesiapan belajarnya itu berbeda. Beda. Makanya kenapa? Kita harus tahu itu. Jadi jangan kita merasa, wow, saya dulu. Kamu harus ikut saya. Tidak. Mereka punya kebebasan. Nanti akan saya ulas di dalam kebebasan. Nah kemudian yang terakhir ada model berpikir menang dan menang, ini tidak boleh. Jadi harus berpikirnya adalah menang. Berpikirnya harus berpikir
adalah untuk menuntut peserta didik, menuntut murid. Itu kewajibannya kita karena kita sudah terjun di situ. Kita sudah terjun di dalam sebuah pendidikan. Mau yang senior, mau yang junior, kita adalah guru. Tugas kita adalah menuntun, bukan untuk menuntutnya. Oke. Kemudian masih semangat Bapak Ibu guru? Masih si Desa? Masih semangat berapa kita semua? Selanjutnya adalah penerapan disiplin. Ini tentang disiplin positif. Tadi kita masih menyangkul tuh dengan yang namanya posisi kontrol. Nah, tadi udah Bapak singgung juga tentang disiplin positif. Di sini juga ada. Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa, awas nih Pak Ibu, tanpa kekerasan dan ancaman. Ingat, ini nggak boleh. Disiplin kita, disiplin positif, terapkan itu, tapi anak tidak boleh ancam. Anak tidak boleh ada kekerasan, walaupun kenyataannya. Ya, tapi itulah tuntutannya kita sebagai pendidik. Kemudian yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, tanpa ada kekerasan, tanpa ada ancaman, itu ada komunikasi, fit komunikasi guru dan murid. Apa tadi yang Bapak sampaikan itu betul sekali Pak. Karena kita sebagai guru tidak boleh, wah saya guru, tidak boleh kita menjadi partner, boleh juga menjadi pemantau, boleh juga sebagai manajer. Nanti akan saya kasih tahu apa itu manajer dan pemantau. Jadi tugas kita itu kita sharing, anak itu justru pengennya dielus. Karena apa? Mereka butuh kasih sayang gitu. Jadi nggak usah datang sama Pak Adam dipolotokan. Ya. Jadi harus kurang kasih padahal dalam hati kita. Tapi itulah tuntutan kita. Harus punya sabar. Harus punya sabar. Nah, kemudian yang kedua adalah penerapan positif, mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati. Nah, ini dia nih. Kalau sudah menerapkan disiplin anak, dia sudah tahu konsekuensinya. Dan saya yakin dia akan melakukan dan akan melakukan apa? Karakternya, dia dapat menghormati dirinya sendiri, kemudian bertanggung jawab, baik di dalam lingkungan juga di dalam pribadinya masing-masing. Kalau sudah diterapkan, bagaimana cara menerapkannya? Tadi kita tidak boleh menggunakan kekerasan dan menggunakan ancaman, biar keluar dari hatinya sendiri atau sebagai jadi keluar sesuai dengan dirinya sendiri. Kalau kita sudah menerapkan itu, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu adalah dari penerapan disiplin positif. Kemudian, nah ini adalah nilai-nilai kebajikannya. Tadi sudah saya sampaikan di pertama. Disiplin positif akan membawa pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu tentang contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di SMP 1 Cibulis. Kemudian, nah ini dia nih, antara perbedaan hukum, perbedaan konsekuensi, perbedaan restitusi. Saya juga Bu, pas ikut CGP aja tahu yang namanya restitusi. Dari dulu saya nggak pernah tahu nih, waktu saya sekolah tuh tahu hukuman, seleksi tahu, tapi restitusi itu nah apa nih? Ini ternyata adalah restitusi ini adalah pemahaman yang sangat mau diharapkan oleh peserta didik
ke murid. Pertama hukuman nih, tidak rencana, tiba-tiba. Lu nggak tuh Pak? Kita suka menghukum anak. Pusat, ada nggak konsekuensinya dengan anak harus pusat? Tidak kan? Atau mereka tidak mengerjakan tugas sama Pak Bu, saya juga begitu di kelas. Kamu tidak mengerjakan tugas, silakan. Kamu baca atau tulis, saya tidak mengerjakan tugas, saya tulis sama kamu 20. Tapi kita tidak tahu apa ini, kenapa mereka tidak mengerjakan, ya kan? Takut ibunya sedang sakit atau dia menunggu adiknya yang sedang sakit dan lain sebagainya. Kemudian murid kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Nah, kalau hukuman mereka tidak dilibatkan, ada konsekuensinya, tidak diberitahu. Ini kalau kamu tidak mau menggunakan seragam misalkan, konsekuensinya seperti ini. Kita tidak tahu. Jadi mereka kita menghukum, ya udah sesuainya. Kemudian yang terakhir adalah berupa hukuman. Itu pasti berupa hukuman baik fisik atau verbal. Fisik dan verbal itu, ya maaf ya, saya juga pernah mengalami waktu SMP. Sampai sekarang masih tersurat di dalam hati saya, tidak terlupakan. Di pengalaman saya dulu saya pernah nakal, ya, karena tidak mengerjakan tugas kita. Tapi satu kelas kita ngomong, akhirnya kita berbondong-bondong suruh jalan bebek dari kelas sampai keliling lapangan. Sedangkan waktu di SMP saya lapangannya lumayan luas, 2 kali lipat dari ini. Jadi jalan bebek, bayangkan Pak Bu, jalan bebek seperti apa? Sampai sekarang masih tersirat di dalam hati saya. Bahkan kalau saya maaf ketemu sama guru tersebut, itu lagi itu. Ini pengalaman yang sama kiri kanan. Tentu itu akan tersurat Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena mereka manusia, sama seperti kita. Nah kemudian yang kedua ada konsekuensi. Ini adalah konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan keyakinan. Ini sudah jelas. Mereka tidak akan protes karena sudah sesuai. Mereka dikasih tahu, mereka diobrolkan. Kemudian keyakinan di sekolah sudah dipantang, sudah dibaca. Mereka tahu konsekuensinya seperti ini. Kalau tidak, kalau melanggar keyakinan sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ya kan? Kalau tidak kesiangan, aduh, pasti kesiangan, pasti bukannya masuk, pasti seperti ini, pasti seperti itu. Betul nggak Bapak Ibu? Pasti, karena tidak nyaman. Padahal kita nggak tahu, entah itu dia kesiangan, bannya bagus, bawa motor, entah itu dia dari motor karena mobilnya telat, ya kan? Entah nggak tahu juga kita dia bangun siang karena tidak ada yang menunjukkan. Akhirnya tidak ada tidak nyaman buat anak, tidak merasa nyaman saya karena tidak diajak ngobrol tadi. Nah kemudian yang terakhir adalah sikap guru selalu memonitor, ya, akan selalu memonitor terus. Kemudian ada restitusi. Nah ini adalah ini yang lebih enak nih, yang tadi Bapak bilang terus condong, sayang-sayang, padahal kata-kata diatur. Nah inilah dalam tugasnya atas sebagai pendidik harus menuntun peserta didik atau murid supaya apa? Supaya sesuai dengan filosofi diajar dewasa yang menginginkan anaknya menjadi sekarang. Nah kemudian di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontra guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, kemudian yang terakhir ada manajer. Nah, nanti posisi Bapak Ibu dulu nih kira-kira sebagai apa nih? Ya, apakah sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Kira-kira posisi Bapak Ibu
di mana? Mister nomor 2 sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, ada yang lain? Nomor tergantung situasi dan kondisi. Oke, baik. Lois tadi sebagai apa? Nomor 5, manajer. Ya, manajer. Oke. Lois mengatakan sebagai teman dan sebagai manajer. Oke, kita lihat arti dari masing-masingnya seperti apa. Nah ini dia. Oh, kosongnya ya? Kosongnya seperti apa? Mau posisinya? Oke, terima kasih. Semuanya boleh, kita semua, itulah posisi kita sebagai pemilik ya. Tapi kita tahu nih, betul atau tidak sebetulnya kita posisinya. Kita lihat. Nah di sini, kalau sebagai pengumpul, seorang pengumpul bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Siapa yang sudah melakukan? Orang-orang yang menjalankan posisi pengumpul senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat dipergunakan kepada murid-murid di dalam hal ini. Apa kata pengumpul tersebut? Patuhi aturan saya. Atau awas. Kemudian kamu selalu salah, ya nggak? Kamu lagi, betul? Betul Bapak Ibu? Nah, kita betul tadi kata Pak Adam, kita menggunakan sebagai posisi di mana letaknya ya. Berarti kita menggunakan penghubung pernah, oke lah. Dilanjut, membuat rasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Siapa ini Bu? Boleh. Nah, boleh. Kemudian akan menggunakan sampai ke situ ya. Jangan merasa bersalah dan rendah hati. Itu adalah posisi dari pembuat rasa bersalah. Nah ini kata-katanya nih seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali. Itu posisi saya sering kayak gitu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba ini? Kan ada deh kalimatnya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu mau berbuat begini. Nah, ya itu adalah yang sering kita lakukan. Tidak sadar, Pak Ibu, sama. Ya, semua pasti akan melakukan itu. Karena kita adalah tadi, kita adalah sebuah sama juga manusia. Melalui persuasi, posisi teman pada guru. Nih awas nih, posisi teman ada negatifnya, ada positifnya. Di sini kenapa? Kalau positifnya itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya itu kadang ada anak yang remeh. Nah, betul, itu enggak. Nah, itu kita harus tuntut, Bu. Kita tidak boleh menyalahkan anak. Karena anak itu dia merasa percaya diri. Nah, kita harus tuntut. Kamu adalah murid. Kamu adalah pendidikan saya. Kamu adalah murid. Saya adalah pendidik kamu. Kita lakukannya karena kalau belajar ya, atau jadi harus ada saling menghargai. Apa nih kata si teman tadi? Ayo, bantulah demi Bapak Ibu. Ini biasanya yang harus begitu. Dapatkah dilakukan yang harus tersebut? Bu itu mah. Terima kasih. Serius. Kemudian ada lagi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa.
menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi anak itu harus harus berdialog dari hati ke hati yang seperti kita pernah lakukan. Ya. Akhirnya apa? Dia bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kemudian apa? Bisa mencari atau menemukan solusi untuk permasalahan sendiri. Ini perkataan manajemen. Apakah kakak tahu kesalahanmu? Ada lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Sudahkah kita bertanya sampai ke situ? Sudah bersetahun. Ya, baik, berarti pertanyaannya sesuai ya, dengan pertanyaan dari penerapan manajemen. Oke, kembali lagi. Nah, kemudian ini adalah kasus-kasus yang saya temukan di sekolah. Nah, di mana posisi kita? Ini kasus yang saya temukan di sekolah kita, kalau saya jauh-jauh ya, tapi semua pasti sekolah yang lain pun akan menemukan kasus-kasus masing-masing sekolah tersendiri. Nah, ini saya menemukan guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisinya sebagai apa? Oke, kemudian yang kedua, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan ibumu sebagai Pembuat bersalah. Yang ketiga, guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka sebagai kemudian guru menegur murid yang berbicara saat belajar berlangsung sebagai pemantau. Boleh, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Berarti sebagai manajer kita harus tahu kebutuhan anak itu apa. Jangan anak itu dikasih silakan anak-anak halaman sekian. Nulis di papan tulis kayaknya. Kira-kira sesuai tidak dengan keinginan anak? Benar atau tidak dengan keinginan anak? Kan tidak. Jadi kita harus tahu itu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia ada dua. Ada motivasi ekspresif dengan motivasi impulsif. Ya. Ekspresifnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman takdir. Yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu jadi artinya adalah kalau dari ekspresif itu dari luar. Jadi anak itu mau berbuat positif atau dia mau kreativitas atau menjadi orang yang mereka ingin yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ekspresif ini adalah yang keluar dari sendiri. Jadi dia bukan karena imbalan. Dia bukan karena hukuman. Contoh anak berpakaian rapi dari topi atribut sampai ke sepatu sampai ke bajunya sesuai dengan yang diinginkan oleh keyakinan sekolah. Berarti dia sudah mempunyai nilai yang mereka percaya. Kenapa masih ada banyak anak yang belum ke situ? Karena mereka belum keluar dari instingnya, belum keluar dari hati nuraninya untuk menghargai diri sendiri. Nah, kemudian ini ada kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, yang kita inginkan, selalu tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka akan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul tidak Bapak Ibu? Tuh, karena kebutuhan kita ya, kita menggunakan kan nggak mungkin duduk dan lain sebagainya.
Nah, kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasarnya, ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, dan ada kesenangan. Bertahan hidup, kita tahu lah, pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa cinta kasih, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Nah ini biasanya terjadi kepada murid atau kepada peserta didik kita. Karena kita tidak tahu anak itu butuh kasih sayang, kita langsung ngejudge, kamu salah, kamu ini. Tapi kalau kita ajak diskusi atau diajak berdialog, kita kan tahu, oh iya ternyata anak ini butuh kasih sayang. Entah itu misalkan orang tuanya tidak ada atau ya dan lain sebagainya. Jadi buat ya, kemudian ada penguasaan. Nah, penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dia memimpin, berprestasi, diakui dan berjuang. Ini juga sama. Kalau kita libatkan kepada murid, dia ingin dihargai Bapak Ibu. Kalau misalkan kita marah, tapi kita marahnya di depan anak-anak, kira-kira menurut Bapak Ibu, dia dihargai tidak oleh kita? Tidak. Kenapa? Karena memarahinya di depan orang banyak, apalagi di depan teman-temannya. Itu tidak boleh. Ya. Nah, kita harus senang. Mereka ingin juga sebagai pemimpin pengen dianggap seorang pemimpin, ingin berprestasi, ingin diakui, ingin diterima pendapatnya. Maaf ya, ini ada kasus tentang di kelas 7. Kebetulan saya ada kelas 7. Itu yang ada di kelas 7 ada topik dan ada April. April dan topik itu adalah spesial, unik betul. Ada kelainan. Akhirnya apa? Sama teman-temannya satu kelas itu disisihkan, tidak merasa diakui. Itu dia akan lebih cenderung akan lebih rendah hati lagi dan tidak akan maju. Saya yakin tidak akan maju. Rendah diri betul Bapak. Nah, artinya apa? Kalau kita betul Pak ada leader, tapi kalau kita belum punya, kita pelan-pelan untuk mempelajari anak itu, saya yakin bisa. Kenapa? Kemarin saya coba kemarin. April tidak saya tutup untuk silakan April maju, tidak. Tapi dia berdiri sendiri ke papan tulis. Dia berpikir, walaupun mungkin teman-temannya dulu, jadi dia menganalisis nih hasil dari teman-temannya. Setelah dianalisis, dia baru menemukan jawabannya. Walaupun betul kata tulis kan harus pelan. Betul, ternyata bisa jawabannya. Nah, kalau anaknya sudah maju pertama dia diakui oleh guru, yakin mau maju lagi nggak besoknya Bapak Ibu? Yakin maju. Kenapa? Karena dia sudah mulai percaya diri, sudah bangkit. Nah, kesalahan kita juga. Kalau anak salah, jangan tak kamu salah itu, nggak usah. Betul salah, tapi kita dengan bahasa yang nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan kotak rambut tidak boleh panjang. Kira-kira itu nilai kebajikan universal bukan Bapak? Bukan ya Pak ya? Bukan ya? Tapi harus dengan merapikan diri. Contoh seperti itu. Atau kelas jangan kotor. Itu kan bukan kalimat bukan kalimat kebajikan, tapi harus kebersihan kelas. Jadi harus membuat kalimat-kalimat di dalam keyakinan kelas merupakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian keyakinan kelas juga bersifat lebih abstrak daripada aturan. Kemudian keyakinan kelas merupakan salah satu sifat positif. Nah, ini dia nih. Sebelum mereka keluar kelas atau ke sekolah yang lebih besar, dia akan merasa menerapkan sikap positifnya. Bila mana kita membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan juga harus dirumuskannya dengan murid. Jangan kita semangat kita mentang-mentang dulu mesti menghormati dulu. Tidak bisa. Keyakinan kelas itu harus mereka
sikapilah mana nih yang sesuai dengan nilai kebajikan universalnya. Nah, kemudian ini kalimatnya nih Bapak Ibu Guru, selalu berbuat positif, kemudian senantiasa menjadi terbaik. Nah ini yang diinginkan oleh semua pendidik ini, percaya, menghormati orang lain, serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Kalau saya sudah membuat keyakinan kelas saya di kelas 7A. Karena saya keyakinan ini, dulunya saya bukan kayak 7B ya. Keyakinan ini saya bukan keyakinan, tapi tahunya saya kesepakatan. Ya, tahunya kesepakatan. Jadi kalau saya menerapkan setiap mapel saya, baik di kelas 9, baik di kelas 7, baik di kelas 8, itu saya punya kesepakatan kelas. Jadi setiap mapel saya punya kesepakatan. Kalau kamu melanggar, berarti lihat ini seperti apa. Itu disepakati oleh mereka, dan mereka pun yang membuat, bukan saya. Jadi yang melanggar dari murid tersebut, jadi harus tahu konsekuensinya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, bagaimana nih kita mau membuat keyakinan kelas nanti ke depan? Harus ya, harus. Apalagi wali. Kemarin saya sudah membuat aksi nyata dengan peserta didik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menandakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Kalimat adalah kalimatnya apa? Pernyataannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalau kita tadi berdialog menggunakan diskusi. Ini perkataannya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Sudah sampai situ Bapak Ibu? Sudah, pasti melakukan seperti ini. Tapi kita tidak tahu ternyata ini adalah yang perkataan yang kita termasuk kepada menstabilkan identitas. Yang ada di mana? Yang ada di segitiga restitusi. Nah, kemudian yang keduanya ada validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenal kebutuhan yang dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Nah, betul nih Bapak Ibu. Ternyata kesalahan itu juga termasuk sebagai memenuhi kebutuhan. Ya enggak? Anak colok-colok misalkan lagi upacara, kita sebagai guru kelihatan. Dia ternyata kebutuhan dia yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi mungkin gagal ya Mister ya tangannya. Nah begitu yang tadi saya bilang bahwa mengontrol diri sendiri itu tidak bisa orang lain. Kita sendiri yang mengontrol. Mungkin ini dari validasi tindakan yang salah itu seperti itu. Nah kemudian perkataan adalah kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian apakah kamu bisa melakukan yang baik untuk besok? Tindakan yang salah ya. Nah yang ini menanyakan
Kasus-kasus yang sudah saya temukan di sekolah kita. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya adalah tindak penutupan ya Bapak Ibu Guru. Oke, penutupannya sebelum saya tutup, di antara Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya atau mau memberikan tidak dan lain sebagainya kepada dalam budaya positif yang diterapkan di SMP 1 Cidelis sini. Ya, mana silakan Cidelis. Kita bahas dulu lagi. Ya, ini Bu ya. Dalam budaya positif ini kan kita harus memberikan istilahnya kebaikan ya, yang contoh gerak, betul tidak? Nah, saya seringkali setiap mengajar di kelas manapun ya, baik itu dari kurikulum yang dulu sampai sekarang, ada contoh kecil saja yang saya kurang istilahnya tidak memberikan positif kepada anak itu budaya. Contoh aja misalnya Bu, ketika misalnya yang silakan atau dari keluar kelas itu mereka seringkali masuk keluar sendiri gitu ya, tidak ada budaya misalnya ucapkan salam atau cuci Bu. Nah itu yang saya tidak suka sebenarnya ya. Makanya saya selalu ketika mengajar di kelas itu saya selalu biasakan, nah kalau dari keluar atau masuk atau mana kamu harus ketika masuk ke dalam ruangan kamu harus memberikan satu saja. Dari itu pun saya sudah memberikan keyakinan Bu sebenarnya setiap kelas yang saya ajar. Itu saja ya. Yang mewakili. Ya, berikan kelas. Nah, terima kasih Bu Ais, itu sudah masuk kepada keyakinan universal atau keyakinan universal yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan. Dan tadi betul Bu Ais, apa yang Bu Ais katakan bahwa peserta didik atau murid tidak satu kali atau dua kali mereka keluar masuk kelas akan selalu begitu tanpa kita tuntut. Tadi saya katakan bahwa kita adalah seorang pendidik harus sabar. Itu adalah modal utama. Modal utama seorang pendidik adalah sabar. Jangan berhenti untuk memberikan penerapan budaya positif, walaupun hanya satu salam. Karena kalau anak sudah terbiasa salam, itu dia akan menghargai orang tua, menghargai yang lebih tua, gimana menghargai dia sendiri. Itu sudah bagus, boleh sama saya juga. Kalau turun dari motor itu orang pada ngantri di situ. Saya bilang, oh ada Bu, kenapa nggak salam? Kan gitu, baru salam. Kita tak boleh berhenti. Tadi saya bilang bahwa budaya positif yang harus diterapkan di kelas dulu. Sebagai wali kelasnya, sebagai guru mapelnya. Jangan tadi boleh sudah betul itu.
Tapi tugas kita adalah mendidik. Artinya mendidik itulah berarti dengan mengajar. Kalau mengajar memberikan ilmu, transfer ilmu ke peserta didik atau kemudian sudah selesai. Tapi kalau mendidik anak dari A, B, C, D itu akan kita didik. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Tadi yang Bapak bilang, pembulian tidak ada, kemudian berantem tidak ada, kemudian perselisihan paham juga tidak ada. Kenapa? Kita keyakinan kelas yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau keyakinan kelasnya sudah berjalan, otomatis ke sekolah kita pun akan terlaksana. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan keyakinan kelas dan keyakinan guru. Ya, begitu ya Bapak Ibu guru ya. Ada lagi yang mau memberi masukan, boleh enggak? Silakan Farida. Ini bukan masukan ya, bukan. Tapi lebih kepada pertanyaan. Berkaitan dengan tadi keyakinan kelas ya. Tadi kata Bunda, bahwa keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, apakah perlu dengan sekaligus dengan sanksi? Apalagi sekarang itu bukan sanksi ya, kalau bukan itu ya, namanya dari konsekuensi. Apakah sekalian dengan konsekuensinya? Terus contoh nyatanya bagaimana membuat sebuah konsekuensi ya, misalkan ada anak yang rambutnya gondrong ya, terus ada anak yang terlambat. Nah, cara membuat atau menyikapi hal tersebut itu sesuai dengan ya budaya positif atau apa namanya itu ya. Nah, itu bagaimana Bu? Contohnya kita menyikapi hal tersebut atau misalkan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan yang tidak sesuai dengan peraturan yang diinginkan oleh sekolah. Jadi contoh real nyatanya gitu. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih Pak Dirga yang sudah memberikan pernyataan tentang keyakinan kelas. Tadi saya sudah katakan kalau pembuatan keyakinan kelas itu harus disepakati dengan muridnya yang pertama. Dan kalau sudah disepakati yang namanya keyakinan, kalau bahasa Indonesia seperti peraturan, ini seperti boleh peraturan harus dibuat dengan keyakinan. Nah, keyakinan itu pasti ada konsekuensi. Konsekuensi itu bukan sebuah hukuman, karena itu sudah tahu dan sudah diyakini oleh muridnya sendiri. Siapa yang buat? Bukan kita. Yang buat adalah peserta didik. Yang membuat adalah murid. Kan? Kemudian kita adalah sebagai fasilitator menyiapkan budaya positifnya, menyiapkan tentang budaya kebajikan yang memberikan sana. Kita lihat ini caranya seperti ini. Nah, kemudian barulah nanti mereka yang akan membuat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah yang di kelas saya buat adalah kelas harus bersih. Jadi kelas harus bersih. Itu keyakinan kelas itu harus. Nah, tapi kita tahu kenyataannya seperti apa ya. Itu kan kita berikan kepada mereka. Tapi keyakinan sudah kita ada. Nah, kemudian, dengan kalau piket nih, misalkan yang tidak piket harus di konsekuensinya adalah misalkan harus apa? Itu kita sudah buat seperti itu. Kalau kemarin saya buat di kelas kedua itu adalah konsekuensinya dipanggil sama saya kecil. Saya panggil setelah teman saya. Itu yang tidak piket. Betul. Nah, itu konsekuensi karena sudah ada konsekuensinya, kecuali kita tidak membuat keyakinan tanpa ada konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensi. Jadi mereka tahu akan melaksanakan. Oh iya, saya telat misalkan. Oh saya telat, konsekuensinya pasti akan begini. Pasti dia akan tidak akan melakukan dan akan berusaha untuk lebih baik lagi ke arah selanjutnya. Dan contohnya, contoh-contoh dari budaya positif untuk keyakinan kelas banyak bagi
harus saling menghargai sesama teman dan harus menghargai sesama teman. Nah, seperti itu Pak Dede. Maka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menambah mungkin ya dengan berbeda. Jadi istilah sekarang memang itu tidak ada yang namanya kuat. Jadi keyakinan itu bisa dibuat keyakinan kelas, spesifik itu kelas atau oleh keyakinan sekolah. Beberapa yang lalu saya pernah mengirim contoh ya yang saya ambil dari itu bisa jadikan keyakinan sekolah, tetapi kita tidak boleh seperti itu, kita bisa berperilaku. Nah sekarang masalah tadi konsekuensi atau sanksi boleh dan tidak boleh. Karena yang penting kuncinya sekarang bukan sanksi tapi komitmen. Itu kita terus sepakati. Misalkan kalau saat anak bisa pakaiannya dikeluarkan, ya disangka. Berarti kan tadi keyakinan kelasnya itu sudah melakukan sekolah, tidak rapi tadi. Ya. Nah nanti bapak ibu guru boleh nanti membuat komitmen dengan siswa sekolah kelas ya. Kira-kira kalau pakaiannya tidak rapi mau dibagaimanakan? Nah komitmen. Nah, tapi intinya komitmen juga harus mengarah pada hal yang positif dan mendidik. Ini itu catat dari saya tahu. Jadi boleh dan ada sanksi. Karena kalau istilah bukan tapi komitmen. Nah komitmen itu disepakati. Karena kalau sudah ada komitmen tadi kan sadar. Nah, jadi kuncinya konsekuensi itu harus diawali dengan komitmen. Tadi ada istilah hukuman sifatnya apa kan? Nah artinya belum ada komitmen itu tidak boleh. Ya enggak. Jadi silakan digali nanti kalau udah banyak contoh tadi silakan untuk diadop oleh kita bila kita diskusi ya kalau kira apa ya ditawarkan ke siswa yang tadi itu bagaimana komitmennya bukan sepertinya itu kuncinya sekarang boleh bukan hukum boleh bukan hukuman komitmen disepakati bersama tidak boleh serta. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kelas 1 dengan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Di sini makin semangat, makin seru. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kekurangan ada di diri saya, kesalahan juga ada di diri saya. Saya mohon maaf atas kesalahan dan keringakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu lugasnya ya, berkaitan dengan budaya yang positif ya, termasuk sebagai pemenuhan tugas ya, sebagai calon guru mudah-mudahan Bunda Mat diberikan kelancaran sampai lulusnya dan mudah-mudahan Bunda Mat juga bisa memberikan motivasi dan ilmu-ilmu yang selanjutnya. Alhamdulillah acara sudah kita laksanakan ya. Saya mohon maaf sebagai pengatur acara kali ini. Sekali lagi, kan marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan mengucapkan surat Al-Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.